Episode ini, kisah dimulai dengan sebuah eksekusi yang terlihat sangat serius. Seorang pria berdiri di hadapan banyak ninja, siap dihukum mati. Sesuai tradisi, sebelum dieksekusi, ia ditanya satu hal terakhir. Apakah punya permintaan terakhir? Pria itu hanya menjawab datar. Tidak ada keinginan. Tidak ada harapan. Namanya adalah Gabimaru. Saat Algojo mengayunkan pedang untuk memenggal lehernya, sesuatu yang mustahil terjadi. Pedang itu patah. Leher Gabimaru bahkan tidak terluka sedikitpun. Semua ninja langsung terdiam. Ekspresi mereka campur aduk antara kaget, takut, dan bingung. Karena yang mereka lihat jelas bukan manusia biasa. Cerita lalu membawa kita ke masa lalu Gabimaru. Ia adalah seorang pembunuh bayaran dari sebuah desa ninja. Sejak kecil, hidupnya hanya diisi dengan latihan dan pembunuhan. Ia sudah membunuh terlalu banyak orang, sampai akhirnya ia sendiri merasa tidak punya alasan untuk hidup. Seorang wanita kemudian muncul. Ia menjelaskan bahwa sejak lahir, Gabimaru telah ditempa hingga tubuhnya tidak lagi seperti manusia normal. Pedang, api, bahkan siksaan ekstrim, semuanya hampir tidak mempan. Gabimaru sendiri dengan santai berkata bahwa senjata apapun tidak lagi berarti baginya. Keesokan harinya, eksekusi dilanjutkan. Kali ini metodenya lebih sadis. Gabimaru dibakar hidup-hidup sampai tubuhnya seharusnya hangus seperti arang. Api menyelimuti segalanya. Namun, setelah api padam, Gabimaru masih berdiri. Tidak terbakar, tidak terluka, bahkan rambutnya masih rapi. Para ninja kembali syok. Ini sudah di luar logika. 大量の油が使われた。どうして死なない？どう？ Wanita tadi kembali berbicara dengan Gabimaru. Ia bertanya tentang masa lalunya. Gabimaru mengaku bahwa dulu ia membunuh tanpa berpikir. Ia tidak pernah ragu, tidak pernah bertanya kenapa. Namun, semuanya berubah saat ia menikah. Istrinya adalah wanita yang lembut dan penuh kasih. Orang yang mengajarinya hal-hal sederhana, berdoa sebelum makan, melepas sandal sebelum masuk rumah. Hal-hal kecil yang membuat Gabimaru merasa hidup. Ia ingin berhenti. Ia ingin hidup normal. いや、似合いの通りなだ。そんなことありません。優しい人です。もう悪くないですね。岩隠れでは。 Namun, keinginannya itu justru menjadi jebakan. Pemimpin desanya mengkhianatinya. Istrinya disakiti, dan Gabimaru pun ditangkap. Oh. どうせからは普通に暮らそう。 Kembali ke masa kini, eksekusi demi eksekusi terus dicoba. Dipisahkan kakinya dengan tenaga kuda, dihancurkan dengan alat berat, namun hasilnya tetap sama. Gabimaru tidak mati. Wanita itu akhirnya mengungkap jati dirinya. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang eksekutor, berasal dari keluarga Algojo turun-temurun. いい。奴の名はご存知で。いや、皆戦薬を飲んで不死身とか。神仙境にあると。本当にそうでしょうか。いえ、ガランド。 Berbeda dari yang lain, dia bisa melihat sesuatu dalam diri Gabimaru. Bukan kekuatan,
melainkan keinginannya untuk hidup. ないぞ。江戸よりお越しくださったお試し御用。を代々務めた浪人山田家の屋号である。斬首。伊州の抜け人ガビマル、幕府よりあなたの処刑を仰せつかりました。 Ia menjelaskan alasan sebenarnya kenapa Gabimaru selalu selamat. Karena jauh di dalam hatinya, ia masih ingin kembali kepada istrinya. 死ねとのか。様々な人間の最後に立ち会い、死に際の本音が見抜けるようになりました。必死に慈悲を請う者、そして死を受け。 Dan akhirnya, sebuah tawaran diberikan. Semua dosa Gabimaru bisa dihapus. Ia bisa hidup sebagai manusia normal. 彼女と二人静かに暮らすんだ。娘なに。これは奉行所も里の忍びもあなたには手出しできない。 Syaratnya hanya satu. Pergi ke sebuah pulau misterius yang disebut Paradise, mencari ramuan kehidupan, tempat yang belum ada orang kembali hidup dari sana. Jika berhasil, ia akan diampuni, dilindungi pemerintah, dan bisa kembali kepada istrinya yang sampai sekarang masih menunggunya. けばちょっと待て。なんだその。人が花になるとはなんと名誉で、なんと神秘。全国から資材人を集め島へ送るのだ。千夜。 Mendengar itu, mata Gabimaru berubah. Untuk pertama kalinya, ia punya alasan kuat untuk hidup. Saat para ninja mencoba membunuhnya lagi, Gabimaru akhirnya melawan. Dalam sekejap, seluruh area berubah menjadi lautan darah. Ia menatap sang eksekutor dan berkata bahwa ia akan menyelesaikan tugas itu, apapun resikonya. Episode pun berakhir dengan perjalanan baru yang menanti. Perjalanan antara hidup dan mati, antara dosa dan harapan. やるよ。不老不死の戦役。実は江戸へ行き、直接島に行けばいいじゃん。と何でもやるさ。取材人も未知の島も関係ない。 Episode 2 dibuka dengan Sagiri yang merenungkan masa lalunya sebagai seorang eksekutor. Ia menjelaskan bahwa melakukan eksekusi tidaklah semudah yang terlihat. Banyak orang mengira itu hanya soal mengayunkan pedang, padahal di baliknya terdapat beban mental yang sangat berat. Sagiri kemudian mengingat sebuah kejadian penting. Suatu hari, seorang pencerita datang kepada ayahnya dan meminta agar kisah hidupnya didengarkan. Ayah Sagiri menerima permintaan itu. Namun, tepat saat cerita tersebut disampaikan, sang pencerita dieksekusi. Ayah Sagiri tetap menepati janjinya. Ia mendengarkan cerita itu sampai selesai, lalu mengakhiri hidup pencerita tersebut tanpa ragu. Sejak hari itu, Sagiri bertekad untuk menjadi eksekutor seperti ayahnya, seseorang yang mampu mengeksekusi tanpa memberi rasa sakit pada orang lain. Namun kenyataannya, Sagiri tidak mampu sepenuhnya meniru ayahnya. Setiap kali ia mengeksekusi seseorang, darah di tangannya terasa semakin berat. Keraguan dan rasa takut selalu muncul di dalam hatinya. Ia bertanya-tanya kapan dirinya bisa mengeksekusi tanpa ragu dan tanpa perasaan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah pertemuan besar. Banyak kriminal kelas berat dikumpulkan di satu tempat dengan wajah tertutup kain. Kejahatan mereka dibacakan satu persatu, mulai dari pembunuhan massal, pembantaian, hingga kejahatan sadis lainnya. Seorang pejabat tinggi mengumumkan adanya perintah rahasia dari pemerintah. Para kriminal ini akan dikirim ke Paradise Island, sebuah pulau misterius yang belum pernah dipahami sepenuhnya. Siapapun yang berhasil menyelesaikan misi di sana akan mendapatkan pengampunan resmi dan kebebasan.
Di antara para kriminal, terdapat Mata Guru, pembunuh kejam yang membunuh wanita dan anak-anak hanya demi kesenangan. Melihatnya, Sagiri berpikir bahwa orang seperti ini tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Di sisi lain, muncul Gabimaru, ninja legendaris yang dikenal sangat berbahaya. Seorang gadis menyapanya dan mengomentari reputasinya. Sagiri mengamati Gabimaru dan merasa bahwa pria ini berbeda dari rumor yang selama ini beredar. Kemudian, fakta mengejutkan tentang Paradise Island diungkap. Hanya satu orang yang pernah kembali hidup dari pulau tersebut. Itu pun dengan tubuh yang ditumbuhi bunga aneh. Dari orang inilah informasi tentang pulau itu diperoleh, tetapi ia pun akhirnya meninggal. Mendengar hal tersebut, para kriminal mulai ketakutan dan ingin mundur. Namun, mereka diberitahu bahwa semua gerakan mereka diawasi dan satu kesalahan saja akan berujung pada kematian. 本当に？はい。あ、そう。はい。すまんがもうこの場で雑魚を削れってこった。 Karena jumlah peserta terbatas, hanya sebagian kecil yang akan dikirim ke pulau itu. Cara seleksinya sangat brutal. Para kriminal harus saling membunuh hingga tersisa yang terkuat. 方に何の意味がある。手縄じゃまともに戦えん。主因の者はどれじゃ？罪人たちの中でもあの男若いダテラに大盗賊を率い伊予の山 Kekacauan pun pecah. Mereka saling menyerang dengan tangan kosong, batu, dan berbagai cara kejam lainnya. のガビマルです。あちらに。KO されたか、サギリ。エゼン。そうなった時、切れるのか。 Pertumpahan darah terjadi di mana-mana, sementara pihak penguasa justru menonton dengan penuh kepuasan. Di tengah kekacauan itu, Gabimaru terlihat diam dan tidak bergerak. Namun ketika ia akhirnya bertindak, situasi langsung berubah. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, Gabimaru membunuh para kriminal satu persatu tanpa ragu. 話し合わんか？戦う気がねえなら黙って死ね。殺しに来るなら殺すよ。仕方ない。やだ。 Semua orang terkejut dan mulai menyebutnya sebagai monster. Melihat kejadian itu, Sagiri menyadari sesuatu. Ia tidak membutuhkan kekuatan besar atau keberanian semata. Yang ia butuhkan adalah melepaskan beban di dalam hatinya. Pada akhirnya, 10 orang terpilih diumumkan sebagai peserta ekspedisi. Mereka akan berangkat ke Paradise Island dengan satu tujuan utama, mencari Elixir of Life. Episode 2 pun berakhir dengan ketegangan dan pertanyaan besar tentang apa yang akan mereka hadapi di pulau kematian tersebut. Episode ini dibuka dengan adegan ekstrim. Pedang dan panah terus menghujani satu sosok, namun orang itu tetap berdiri tanpa terluka. Alasannya sederhana tapi mengerikan. Dia abadi. Keabadian itu ia dapatkan setelah meminum obat misterius yang berasal dari Paradise Island.
Adegan berpindah memperlihatkan Gabimaru dan Sagiri yang berjalan bersama di pulau tersebut. Gabimaru mengatakan bahwa dari ekspresi Sagiri, sepertinya Elixir of Life tidak semudah itu untuk ditemukan. Sagiri mengamati pulau ini dan menyadari betapa indahnya tempat ini. Tapi justru keindahan itu terasa tidak wajar. Seolah pulau ini menyembunyikan kebenaran besar yang belum pernah diceritakan pada mereka. Sagiri memperingatkan Gabimaru agar tetap waspada. Sagiri lalu memerintahkan Gabimaru untuk tetap mematuhi aturan dan membiarkan tangannya terikat. Gabimaru sempat bercanda, mengatakan bahwa misi ini terdengar mustahil. Mereka hanya diberi makanan untuk 3 hari dan sebuah gambar Elixir of Life tanpa tahu wujud aslinya. Namun Sagiri menegaskan bahwa ia bukan teman atau sekutu Gabimaru. Ia adalah eksekutor dan tugasnya harus dijalankan. Saat tangan Gabimaru masih terikat, seorang kriminal lain tiba-tiba menyerang. かような状況で気を抜くなど死し奪い集めた武具は100を超えるとか。いや、そうじゃなく他にたがわぬ強胆さ頑丈さよ力は交通 Sagiri khawatir, namun Gabimaru hanya mengalami luka ringan. Penyerang itu adalah kriminal haus darah yang sudah membunuh lebih dari 100 orang dan sangat mencintai senjatanya. 殺し合うならご勝手に。同意です。テナは Ia marah karena Gabimaru dianggap meremehkannya. Pertarungan pun terjadi. あの巨体を。 Senjata si kriminal hancur, tapi Gabimaru tidak terluka sedikit pun. Bahkan saat senjata musuh menembus tubuhnya, Gabimaru tetap berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Si kriminal akhirnya tewas oleh senjata musuhnya sendiri. Gabimaru hanya berkata bahwa semua itu hanyalah pemborosan waktu, lalu melanjutkan perjalanan mencari Elixir of Life. に相手を削ろうとする者、結託を目論む者。情も向こうでは。それが硬いってんだよ。侍にとって上位は。 Di sisi lain, dijelaskan bahwa banyak kriminal mulai menghilang. Beberapa saling membunuh, sebagian bekerja sama hanya untuk saling mengkhianati. 先を急ごう。弁する。 Aturan sudah tidak berarti lagi. Siapapun yang ingin bertahan hidup harus siap melakukan apa saja. Bahkan diprediksi jumlah kriminal akan terus berkurang, hingga mungkin hanya 1 orang yang tersisa. 投資が決まるって噂だ。本当かどうかは知らんが。確かに。 Sagiri mulai menyadari bahwa Gabimaru bukan orang biasa. Namun di saat yang sama, ia merasa belum benar-benar mengenalnya. Konflik batin pun muncul. Jika Gabimaru menjadi ancaman, ia harus membunuhnya meskipun tidak menginginkannya. Ketegangan memuncak saat Gabimaru dan Sagiri kembali berhadapan. Pertarungan mereka bukan sekadar adu kekuatan, tetapi juga benturan emosi. Gabimaru mengaku telah membunuh banyak orang dan mengira dirinya tidak memiliki perasaan. Namun di saat genting, ia ragu. Ingatan tentang istrinya membuat tangannya gemetar. Ia tidak mampu membunuh Sagiri. Sagiri menyadari satu hal penting. Gabimaru masih manusia. Ia memiliki emosi, rasa bersalah, dan keinginan untuk hidup bersama orang yang dicintainya. たとえ里を抜けることになっても。確かにわしはえぞ。こいつが妻もろとも復讐するって言うから。Sagiri pun mengatakan bahwa Gabimaru seharusnya merebut kembali hidupnya dan menjadi lebih kuat, bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan. るような目をしていた。生まれ育った環境が誤解させるだけ。つまり会えん。それは弱さじゃない。いけないことが強さだと思う。
情を貫く Episode ditutup dengan munculnya makhluk-makhluk aneh di pulau tersebut. Serangga besar dengan wajah menyerupai manusia, monster mengerikan, dan ancaman yang jelas bukan berasal dari manusia biasa. Bahaya Paradise Island akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. どうしたんですか気象殿。相変わらず硬いなさぎりは。縄かに台も下なんだよ。俺らサイモンは順位付けされてんのさ。 Dan disinilah episode 3 berakhir, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang benar-benar akan bertahan hidup di pulau neraka ini. Kalau menurut kalian, apakah Gabimaru sebenarnya monster atau justru manusia paling normal di antara para kriminal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. 情と向き合い人生を取り戻したいともがいているなら情と向き合うことができたんだった。わしは何も感じないはずだろう。そうだった